Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal malaikatu. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala sayyidul musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulubihi wa amadana bimadadihi wa afadu alaina min barakatihi wa asrarihi fi dharain. Amin. Waqad balaghana anna malakal mauti alaihi salam yadhhar lil insani indama yabqa min ajalihi syai'un yasir fayukhbiruhu bihi fayaqulu lahu ya malakal mauti akhirni qalilan li'atuba ila rabbi wa astaghfiruhu fayaqulu lahu al-malaku qad talama akhartu wa amar qad talama ukhirta ya, wa umirta falam tatub wa lam tarji ila rabbik hatta al-an wa qad inqadatil muddatu wa balagta al-ajal alladhi katabahu Allahu laka fala sabila ila ta'khir. Waqad balaghana, dan sungguh telah sampai, maksudnya apa, riwayat ya, riwayat waqad balaghana telah sampai apa riwayat kepada kami musannif ya. Apa yang telah sampai kepada musannif? Anna malakal mauti, apa bahwasanya malakal mauti, malaikat maut alaihissalam, malaikat maut itu pencabut nyawa. Waqad balagha, dan telah sampainya kepada kami musannif, anna bahwasanya malakal mauti, malaikat maut alaihissalam, semoga atas beliau adapun salam. Bagaimana malaikat maut? Yadharu lana, yadharu menampakkan diri siapa? Malaikat maut itu insan kepada manusia. Inda ketika yadharu menampakkan diri siapa? Malaikat maut insan kepada manusia.
ketika ya beko, namanya ini tidak dimakna ya, tidak usah. Indama yabqa, ketika tersisa min ajali, dari ajalnya insan, ajalnya manusia itu, dari umurnya. Syai'un yasirun, syai'un apa sesuatu, yasirun yang sedikit, Nah, jadi ketika ajal manusia sudah sangat dekat, malaikat maut itu menampakkan diri kepada orang itu, kepada manusia itu. Fayukhbiru, maka memberitahu siapa dia malaikat maut, kepada insan, kepada manusia itu. Beritahu apa? Bihi, akan dekatnya ajal, ajalnya. Ya. Fayaqulu, jadi ketika manusia sudah ajalnya sudah dekat, malaikat maut menampakkan diri kepada orang yang ajalnya dekat tadi dan beritahu tentang dekatnya ajalnya. Nah, lalu fayaqulu, maka berkata siapa dia insan, lahu, kepada malaikat maut. Orang itu berkata, ya malakal mauti, wahai malaikat maut, akhirni qalilan, beri penundaan, ya. Tundalah artinya. Bila penundaan, ini saya qalilan, sedikit saja, ya. Jadi ketika mau dicabut, dia minta kepada malaikat maut untuk ditunda sedikit. Apa maksudnya? Diatuba, agar bertaubat siapa saya. Kata orang itu ya, diatuba, agar bertaubat siapa saya, ila rabbi, kepada Tuhan saya. Ya, diatuba ila rabbi, agar bertaubat siapa saya, ila rabbi, kepada Tuhan saya, wa astaghfirah, dan mohon ampun, ya, mohon ampunan, beristighfar, ya, mohon ampunan siapa saya, kepada rabbi, kepada Tuhan itu. Ya, itu permintaan manusia ketika mau dicabut nyawanya. Lalu apa jawab malaikat maut? Fayaqulu lahu al-malakul, fayaqulu, maka berkata lahu, kepada insan, kepada manusia itu, al-malakuf, siapa malaikat itu. Apa kata malaikat? Qattolama ukhirta wa umirta, qattola, sungguh telah lama, ya, sungguh telah lama, ukhirta, diberi penundaan siapa engkau, ukhirta, diberi penundaan siapa engkau, wa umirta, diberi, dipanjangkan umur siapa engkau, wa umirta, dipanjangkan umur siapa engkau. Kamu itu kan sudah lama tidak segera dicabut nyawanya, umurnya panjang, tapi falam tatub, maka tidak bertaubat siapa engkau. Falam tatub, maka tidak bertaubat siapa engkau. Kamu tidak bertaubat padahal sudah diberi penundaan. Walam tarji, dan tidak kembali kepada engkau, dan tidak kembali siapa engkau manusia, ila rabbika, kepada Tuhanmu. Nah, kembali kepada Tuhan itu artinya bertaubat, itu kembali ke jalan yang benar. Artinya terus-terusan berbuat dosa, hatal an, sampai sekarang, ya, hingga sekarang, kata. Kemudian kata apa selanjutnya, berkata wa qadin qadat, dan telah habis, wa qadin qadat, dan telah habis, al muddatu, apa masa, artinya masa umurnya itu, hidupnya itu. Wa balagta, dan telah sampai, siapa engkau ajal, kepada ajal, tempo atau waktu. Wa balagta, dan telah sampai siapa engkau ajal, akan tempo atau waktu, alladzi yang kataba, telah menetapkan, akan ajal, akan waktu itu. Waktu apa?
ajal ini tempo kematiannya. Siapa yang menetapkan? Allah. Siapa Allah? Allah siapa Allah? Laka bagimu, laka bagimu. Nah sekarang ajal ini sudah sampai, umurmu sudah habis gitu. Ajal yang ditetapkan Allah sudah sampai. Karena itu fala sabila ila ta'khir. Fala sabila, maka tidak ada jalan ila ta'khiri, untuk apa? Menunda lagi artinya. Ini sudah berapa tahun hidup dunia artinya. Apalagi kalau sudah sampai tua gitu. Ini kan sudah diberi penundaan banyak. Nah, kalau yang muda ya sama saja, sebab ketika orang mati lalu tidak bertaubat dari dosa-dosanya, ya sama celakanya gitu. Jadi jangan karena muda ini kan apa, tidak banyak dosa. Ya mungkin memang lebih banyak orang tua, orang yang sudah tua. Tapi yang namanya dosa itu ya sama saja. Kalau tidak diampuni akan disiksa. Nah, qala ba'dul ulama, berkata siapa sebagian ulama rahmatullah alaihim, rahmatullah semoga rahmat Allah alaihim tetap atas mereka. Apa kata ulama? Falau kanatid dunya bi asriha li hadzal insani wa amkanahu an yashtariya biha sa'atan wahidatan yaziduha fi umrihi wa ya'tadir fiha ila rabbih la fa'ala. Jadi tadi kan malaikat maut sudah datang untuk mencabut nyawanya, manusia itu minta penundaan tapi tidak bisa. Nah, ulama berkomentar apa? Falau maka andaikan falau maka andaikan kanat ada, falau kanat maka andaikan ada ad-dunya apa dunia, ad-dunya apa dunia bi asriha dengan segala isinya, asriha dengan seisinya, isinya dunia ini. Andaikan dunia dan seisinya lihat insan milik apa, dihati ialah milik bagi ini manusia, lihat insan ialah menjadi milik bagi ini manusia. Artinya jika orang yang mau dicabut nyawanya itu memiliki dunia dan seisinya, wa amkana dan bisa, wa amkan dan bisa hu kepada insan, hu kepada manusia itu bisa apa? Ayustaria akan membeli, ayustaria akan beli siapa dia insan, ayustaria akan beli siapa insan biha dengan dunia itu, biha dengan dunia dan seisinya. Beli apa? Beli saatan wahidatan, saat wahidatan satu, ya membeli saatan akan saat wahidatan satu. Artinya beli satu saat saja, katakan 1 menit umpamanya. Andaikan bisa, ya. Yazidu yang menambah siapa? Yang menambahkan siapa insan. Yazidu yang menambahkan siapa insan akan sa'ah wahidah itu satu saat tadi. Fi umrihi ke dalam umurnya, fi umrihi ke dalam umurnya insan. Ya. Wa ya'tadiru dan mengemukakan alasan, dan mengemukakan alasan siapa insan. Wa ya'tadiru, wa ya'tadiroh gitu ya, wa ya'tadiroh dan mengemukakan alasan siapa insan fiha dalam saat itu, dalam saat tambahan tadi, ila rabbi kepada Tuhannya, ila rabbi kepada Tuhannya. Andaikan bisa. Jadi seandainya manusia menguasai atau memiliki dunia dan seisinya, dan kemudian dia bisa membeli satu saat saja untuk ditambahkan ke umurnya yang sudah habis itu, sehingga dia bisa mengemukakan alasan kepada Allah. Bagaimana? La fa'ala niscaya akan melakukan siapa insan.
la fa'ala, niscaya akan melakukan siapa insan akan hal tersebut. Artinya dunia dan seisinya itu akan dijual semua kalau memang bisa dijual untuk membeli apa? Untuk membeli tambahan umur walaupun satu saat. Tapi tidak bisa, tidak akan bisa. Ya, so ketika orang mati itu dunia itu sudah tidak ikut lagi ya, tidak dibawa gitu. Hartanya, jabatannya, keluarganya itu tidak dibawa. Yang dibawa itu hanya apa? Amal, hanya amal. Nah, ya jadi ini apa? Betapa berharganya umur kita ini. Sekalipun satu detik itu sangat berharga gitu. Sebab ketika ajal sudah nyampe, satu detik itu akan kita tukar misalnya dengan kekayaan kita kalau bisa, tapi tidak akan bisa. Nah, kenapa? Jadi ini menyesal tidak ya? Tapi menyesal ini tidak ada gunanya. Nah, kemudian kata musannif, tsumma innal ghaflata, tsumma kemudian innal ghaflata, sesungguhnya lupa, innal ghaflata sesungguhnya lupa, anil akhirati akan akhirat, ya. Wal i'radah dan berpaling, anha dari akhirat, bil kulliyati secara total, secara keseluruhan. Ya. Ikbalan karena menghadap alat dunia kepada kesenangan dunia. Ikbalan karena menghadap alat dunia kepada kesenangan dunia, wastigholan dan sibuk dia dengan dunia. Apa penyebab orang itu lupa akhirat dan selalu fokus pada kesenangan dunia gitu. Qad yakunu sababnya apa? Qad yakunu kadang-kadang bisa jadi ya, kadang-kadang ada, qad yakunu kadang-kadang ada, sababuhu sebabnya ghaflah dan i'rad, lupa dan berpaling dari akhirat, fokus pada dunia. Apa sebabnya? Apa? Tulal amal, panjangnya angan-angan, artinya merasa bahwa kita itu masih lama mati atau bahkan lupa mati, sehingga kita hanya berangan-angan untuk mencari kesenangan di dunia ini. Ya. Kama dzakarna sebagaimana dzakarna telah menuturkan siapa kami akan ma, ya, kama sebagaimana keterangan saja. Kama sebagaimana keterangan dzakarna telah menuturkan siapa kami akan ma, akan keterangan di muka. Ya. Jadi tertipu dengan kesenangan dunia sehingga lupa akhirat. Merasa kita masih lama hidup ini. Bahkan kadang-kadang lupa mati. Bukan hanya merasa lama, lupa mati. Seolah-olah kita akan hidup terus. Dan memang kenyataannya begitu. Jadi kita ini kenyataannya memang jarang sekali bahwa kita itu ingat mati. Ya. Kalaupun ingat, bahkan melihat mayat atau kuburan, ya kita tidak terlalu tersentuh hati kita. Jadi seolah-olah yang mati itu ya mereka, kita tidak akan mati, seolah-olah gitu. Kecuali kalau sudah datang kematian itu, baru kita menyadari betul bahwa memang kematian itu betul-betul akan menimpa kita. Jadi ini betul-betul apa, sifat manusia seperti ini harus dihilangkan ya, atau dikurangi lah paling tidak. Karena itu
Kita disuruh memperbanyak mengingat mati. Ya. Aksiru min dzikri hadimil ladzat, kata Nabi. Aksiru, perbanyaklah min dzikri hadimil ladzat, mengingat peristiwa atau kejadian yang menghilangkan kenikmatan. Apa? Ala yal maut, adalah kematian. Jadi kenikmatan duniawi itu tidak ada kalau sudah mati. Nah, jadi bisa saja karena dia terbuai dengan mimpi-mimpi indah di dunia ini, sehingga lupa akhirat, lupa mati. Itu salah satu sebab. Ada sebab lain. Waqad yakunu sababu syakkan fil akhirati. Waqad yakunu, dan kadang-kadang ada. Waqad yakunu, kadang-kadang ada sababu, sebabnya itu. Sebabnya ghaflah, di atas itu ya ghaflah dan i'rad iqbal dunia. Jadi lupa akhirat dan fokus dunia. Kadang-kadang ada sebabnya itu syakkan, adalah keraguan. Keraguan fil akhirati, akan akhirat. Fil akhirati, akan akhirat. Wa taraddudan, dan ragu. Dan ragu fi kauniha, akan adanya, fi kauniha, tentang adanya akhirat itu haqqon, nyata. Haqqon, nyata. Ada itu orang yang tidak percaya akhirat. Ketika para pembaligh mengingatkan masyarakat untuk akhirat, ada yang berkomentar begini, kapan dia pernah nyampe ke surga, ke neraka, kata. Jadi pembaligh itu dianggap pembohong. Ya. Akhirnya padahal pembaligh itu kan ngambilnya di Al-Quran, berarti dia membohongkan Al-Quran, mendustakan Quran. Ya memang akhirat itu barang gaib, sesuatu yang gaib, di luar jangkauan akal manusia. Ya. Tapi tidak mustahil menurut akal, artinya bisa itu saja terjadi. Nah, kok bisa dipercaya? Karena yang menyampaikan itu adalah orang yang bisa dipercaya, itu Nabi yang disertai dengan mukjizat, dan Nabi itu mengatakan bahwa informasi itu dari Allah. Sebab begini, kita itu mengetahui sesuatu itu tidak hanya berdasarkan kemampuan akal kita saja, kemampuan diri kita, ya, baik akal maupun panca indera. Ya, kita masih, kalau mengandalkan kemampuan diri kita, sungguh terbatas, sangat sedikit yang bisa kita ketahui. Ya, jangankan surga dan neraka. Sekarang saya ingin bertanya, di perempatan Tanjung sana, pas di tengah perempatan itu, sekarang ada apa? Pasti tidak akan bisa menjawab. Kalau hanya ngira-ngira, ya ada mobil lewat. Sekarang detik ini, apa betul ada mobil lewat? Belum tentu. Kita tidak bisa memastikan, padahal itu barang yang masih dekat dengan kita, ya. Apalagi akhirat. Artinya apa? Manusia itu tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan dirinya, baik panca inderanya maupun akalnya. Lalu bagaimana? Harus mencari informasi, ya, informasi, keterangan atau penjelasan. Nah, bagaimana misalnya kita ingin tahu sekarang ini ada apa di perempatan Tanjung? Kebetulan ada teman di situ pegang HP, kita pegang HP, telepon aja. Nah, coba sekarang ada apa ini di perempatan itu? Kata teman, ini mobil lewat. Nah, kita tahu di teman kan? Nah, apa bisa kita tahu dengan akal kita? Coba sudah dipikir.
di perempatan Tanjung ada apa? Dipikir pasti tidak akan bisa, apalagi melihat dari sini tidak akan bisa. Nah, tahunya dari teman, dari informasi. Maka itu informasi sangat penting. Ada teknologi informasi, TI atau IT ya. Itu sekarang ilmunya sudah berkembang pesat ya, ilmu IT itu, informasi, teknologi informasi. Jadi informasi itu penting. Kita tidak boleh, saya tidak percaya itu hanya katanya. Kalau kita mengatakan seperti itu pasti bodoh kita, karena kita hanya tahu sedikit. Kita tahu ada kerajaan di Indonesia yang namanya Majapahit dari sejarah. Kita tahu bahwa di Inggris itu ada kota yang namanya London dari geografi sana, ya. Dan seterusnya. Dan semua itu kan informasi. Kita jangan sombong dengan kecerdasan otak kita. Secerdas apapun otak manusia, maka pengetahuannya hanya sedikit gitu ya. Jadi dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Jadi kita ini hanya diberi ilmu oleh Allah sedikit saja, lebih banyak yang tidak kita ketahui. Maka dari itu kita harus cari tahu, cari informasi. Pengetahuan itu informasi. Orang cerdas tidak belajar tetap bodoh. Tinggal cerdasnya ya. Jadi harus belajar, cari tahu artinya. Nah, jadi kita butuh informasi. Lalu informasi itu dari mana? Harus dari sumber yang terpercaya. Misalnya tadi kita tanya teman kita yang tidak mungkin membohongi kita, yang ada di Tanjung pegang HP, kita percaya pada dia. Jadi ini namanya iman, percaya. Jadi kata teman, tidak ada mobil di sini, tidak ada mobil lewat, kita percaya. Kenapa? Kita beriman kepada teman itu, percaya. Karena teman kita itu orang yang dapat dipercaya. Padahal teman itu tidak punya mukjizat kan? Tidak punya. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dengan Al-Quran yang dibawanya itu mempunyai mukjizat. Ada bukti kebenaran. Terutama Al-Quran ini mukjizat yang tetap ada sampai sekarang ya. Kalau mukjizat yang lain misalnya tongkat Nabi Musa jadi ular, itu tinggal cerita. Nabi Isa menyembuhkan penyakit yang sangat tidak sulit disembuhkan oleh dokter, itu tinggal cerita. Nabi Isa menghidupkan orang mati, tinggal cerita. Sekarang sudah tidak ada, sudah lewat waktunya. Tapi Al-Quran masih di depan kita. Informasi-informasi Al-Quran itu merupakan mukjizat. Banyak informasi dalam Quran yang baru ditemukan oleh para ilmuwan saat ini. Artinya di hari-hari di tahun-tahun ini ya, itu banyak. Sehingga banyak para ilmuwan, terutama di negara barat ya, di Eropa, di Amerika, itu beriman masuk Islam gara-gara dia kagum pada Al-Quran yang informasinya itu kok bisa gitu, sesuai dengan penemuan ilmiah yang paling akhir. Padahal Quran turun 14 abad atau 15 abad yang lalu, di mana buta huruf sangat menjadi tren waktu itu. Sedikit orang bisa baca tulis, termasuk Nabi tidak bisa baca tulis. Kok bisa menginformasikan sesuatu yang baru ditemukan oleh para ilmuwan saat ini? Inilah namanya mukjizat.
Maka apapun yang disampaikan Nabi, terutama yang disebutkan dalam Al-Quran, itu harus dipercaya karena memang sudah terbukti kebenarannya, sekalipun akal kita tidak menjangkau. Akhirat termasuk salah satunya. Al-Quran memberitahu kita bahwa akhirat itu ada, surga itu ada, neraka itu ada, malaikat maut itu ada, sekalipun kita tidak pernah ketemu. Sebab tidak semua yang pernah kita tidak temui, kita lihat, kita dengar, belum tentu dia tidak ada. Tapi jangan semua informasi itu diterima. Nah, jangan asal informasi diterima, itu nanti kita bisa termakan hoax, istilahnya. Ya, orang ngaku nabi itu ada tuh, ngaku nabi, namanya Ahmad Musaddiq. Ada Lia Eden itu ngaku nabi. Kalau ngaku kan bisa, kita juga bisa ngaku. Tapi buktinya apa gitu? Harus punya bukti. Al-Quran dan Muhammad itu buktinya sudah jelas. Tambah akhir, tambah terbuka bukti-bukti kebenaran Al-Quran itu. Nah, maka dari itu akhirat ini kita yakin adanya, sekalipun itu gaib karena diberitakan dalam Al-Quran, informasinya dari Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah. Ini para ilmuwan barat, orang barat itu banyak masuk Islam gara-gara baca Quran. Nah kita ya, baca Quran jarang, itu pun baca tidak ngerti. Nah, karena itu sayang sekali kalau kita tidak berupaya untuk memahami Al-Quran. Nah, ya jadi ini ya, jadi jangan pernah ragu tentang akhirat atau tentang informasi-informasi dari Al-Quran. Ya. Nah, sebab kalau ragu bahaya. Ini ya. Jadi bisa saja orang itu tidak percaya akhirat atau ragu akhirat sehingga dia itu tidak menganggap akhirat itu tidak ada gitu. Ini, dan itu bukan hanya sekarang, tapi kalau sekarang orang itu kebanyakan sudah percaya pada akhirat itu. Nah, kalau orang dulu pada masa Nabi misalnya, itu banyak yang tidak percaya gitu. Itu kan dalam surat Yasin di akhir ya, di akhir surat Yasin. Nah, orang kafir Mekah itu mengatakan mayyuhil idham wa yarami, mayyuhil idham, siapa yang bisa menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur itu, kata mereka. Jadi kalau orang mati ya sudah jadi tanah. Memang iya ya. Tapi yang mati itu kan badannya, rohnya kan tidak ya. Sebab kematian itu keluarnya roh dari badan. Mereka hanya melihat badan, tidak melihat roh, karena roh memang tidak terlihat. Sehingga mereka mengatakan mayyuhil idhama wa yarami. Ketika Nabi menyampaikan bahwa ada kehidupan sudah kematian, mereka mengatakan mayyuhil idhama wa yarami, siapa yang bisa menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur itu. Kata Nabi, kata Allah menyuruh Nabi menjawab, qul, katakan Muhammad, yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah, yang bisa menghidupkan tulang-tulang yang hancur itu adalah Tuhan, zat yang menciptakan sejak awal. Manusia dulu tidak ada, diciptakan jadi ada. Kalau hanya menghidupkan manusia yang mati, sesuatu yang sangat mudah gitu. Menciptakan di tidak ada menjadi ada bisa. Kenapa menghidupkan sesuatu yang sudah ada tidak bisa? Kan tidak mungkin. Dan itu bukti-buktinya, contoh-contohnya banyak. Allah sering mencontohkan apa? Tanah yang gersang, tandus, tidak ada tanaman sama sekali. Bahkan atap rumah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan sama sekali. Ketika hujan turun terus-menerus, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Kadang-kadang di genteng itu ada lumut hijau ya, kan tumbuh itu. Benda mati, genteng itu mati. Tapi ketika sudah dituruni air terus-menerus bisa hidup, ada tumbuhan di situ.
Itu salah satu contoh bahwa dari benda mati bisa timbul tumbuh kehidupan kalau Allah mau, gitu. Sekalipun ada sebabnya melalui hujan. Jadi ini saudara, sebetulnya ya sama sekali orang yang berakal sehat dan memahami Al-Quran dan juga melihat kenyataan-kenyataan di alam ini pasti tidak akan ragu lagi tentang akhirat yang diberitakan dalam Al-Quran itu. Ya. Jadi kalau misalnya di sini mengatakan bahwa lupa akhirat, tidak peduli akhirat, itu bisa disebabkan oleh keraguan tentang akhirat. Gitu. Ragu. Ya karena tidak pernah berpikir, hanya sibuk bersenang-senang. Gitu. Waliyadzubillah kata misalnya. Waliyadzubillah, mohon perlindungan kepada Allah min dzalik, dari itu artinya ragu akhirat. Kalau tidak peduli akhirat lumayan, tapi tetap saja bahaya ya. Sebab dia percaya tapi akhirnya lupa. Tapi yang berbahaya sekali itu kalau sudah tidak percaya atau ragu. Nah, kenapa saudara? Lupa, ragu-ragu itu sangat bahaya. Fa'innahu minal kufri billah wa rasulih. Fa'innahu, karena semuanya syak, keraguan, ragu akhirat itu minal kufri, yang termasuk dari kekafiran, termasuk kekafiran billah, kepada Allah, wa rasulih, dan rasulnya. Berarti dia tidak percaya Tuhan, tidak percaya Rasul kalau tidak percaya akhirat. Nah, jelas kalau orang tidak percaya Allah dan Rasul, maka dia sudah kafir. Nah, baik. Kemudian wal alamatu al mumayyizatu lil ghafil al akhirah. Wal alamatu, adapun tanda. Wal alamatu, adapun tanda. Ya. Al mumayyizatu, yang membedakan. Yang membedakan lil ghafil, bagi orang yang lupa an akhirat, akan akhirat. Tanda, saya ulangi, wal alamatu, adapun tanda, al mumayyizatu, ya. Al-mumayyizatu, yang membedakan lil ghafil, bagi orang yang lupa dan arti akan akhirat. Membedakan apa? Bain ayyakuna ghaflatuhu tulal amali aw syakka. Ya. Membedakan bain antara ayyakuna, akan ada apa ghafil, ghafil, orang lalai itu. Baina ayyakuna, akan ada sebab ghaflatihi, apa sebab lupanya ghafil, lupanya orang itu. Tulal amal, adalah panjangnya angan-angan, artinya selalu berpikir dia akan hidup dan akan cari kesenangan terus. Awisyakka, atau keraguan, ragu tentang akhirat. Jadi kan tadi kan ada dua kemungkinan. Orang yang lalai akhirat, tidak peduli akhirat, itu kemungkinannya dua. Pertama, bisa disebabkan karena dia selalu ingin senang dengan kesenangan duniawi, ya, sehingga dia lupa akhirat. Yang kedua, dia ragu tentang akhirat. Nah, yang kedua ini yang bahaya. Apa yang membedakan antara dua penyebab itu? Hiya, adapun alamat, tanda itu ialah annal ghafila, bahwasanya orang yang lalai atau lupa akhirat, ya. Annal ghafila, bahwasanya orang yang lupa akhirat. Alladzi yang yakunu, ada sebab ghaflati, sebab lupanya dia. Alladzi yang yakunu, ada sebab ghaflati, lupanya dia. Tulal amali, ialah panjangnya angan-angan, ya.
Kalau orang tidak peduli akhirat karena dia selalu ingin bersenang-senang di dunia, tandanya apa? Tandanya idza maridah. Idza maridah, bila sakit siapa dia ghafil itu, au hasalah, atau terjadi lahu bagi dia ghafil, syai'un apa suatu, iya, yutawakka'u, yang dimungkinkan saja, syai'un apa suatu yang dimungkinkan, indahu, ketika terjadinya sesuatu itu, yutawakka'u yang dimungkinkan, indahu ketika terjadinya syai'un sesuatu itu. Dimungkinkan apa? Qurbul mauti, dekatnya kematian. Qurbul mauti, dekatnya kematian. Misalnya apa? Orang yang sakit parah ya, sudah tidak bisa bergerak sama sekali. Ini kemungkinan matinya sudah, kemungkinan dekatnya kematiannya sudah sangat besar. Beda dengan kita ini yang masih sehat-sehat, apalagi yang muda ya. Ini barangkali kemungkinannya ya bukan kecil, tapi tidak terlalu besar. Apa mungkin bahwa ajal kita dekat? Ya mungkin. Saya belum tahu, kita sama-sama tidak tahu ajal kita itu kapan. Hanya kalau orang masih muda, sehat-sehat, kemungkinannya masih lama gitu ya, seolah-olah. Tapi jangan lalu memastikan. Tapi ketika orang sakit parah, apalagi sudah tua, ini kemungkinannya sudah hampir. Ketika orang mengalami seperti itu, bagaimana? Yaksuru zikrul akhirati, yuksiru gitu ya, yuksiru maka akan berbanyak siapa dia, yuksiru maka akan berbanyak siapa dia, zikrul akhirati, mengingat akhirat. Baru husuk, baru awirid gitu. Ketika sudah sakit parah, baru ingat Tuhan ya. Wa yatahassaru dan menyesal, wa yatahassaru dan menyesal ala tarkil amal, karena meninggalkan amal berbuat laha untuk akhirat, karena hanya bersenang-senang terus ya. Wa yatamanna dan berangan-angan, wa yatamanna dan berangan-angan, ayyu'afa akan disembuhkan, diselamatkan atau disembuhkan ya siapa dia ghafil orang itu, artinya akan sehat kembali lah. Dia malah agar berbuat siapa dia ghafil solihan, akan amal soleh. Nah, ini berarti dia masih percaya akhirat, tapi karena dia terjebak dengan kesenangan duniawi sehingga lupa. Nah, ketika sudah dia merasa akan meninggalkan dunia ini, mereka baru ingat akhirat. Berarti dia masih beriman gitu. Nah, tapi yang lain, yaitu yang ragu, bagaimana tandanya? Walladzi takunu ghaflatuhu anisyakki. Walladzi adapun orang takunu yang ada ghaflatuhu, apa lupanya orang itu akan akhirat. Ghaflah ya, ghaflah itu lupa akhirat. Lupanya itu timbul anisyaki, dari keraguan, ragu apakah akhir itu ada atau tidak. Nah ini sudah, karena akhirat itu barang gaib ya. Barang gaib itu memang tidak mudah untuk meyakini, apalagi sesuatu yang tidak biasa. Sesuatu yang tidak biasa itu sulit sudah untuk meyakini. Misalnya orang terbang gitu, orang terbang, wah tidak mungkin itu gitu. Besi terbang, dulu kalau ada orang mengatakan begitu,
ini ada kendaraan terbang, tidak mungkin. Sekarang kenyataan. Jadi yang dulunya tidak mungkin menjadi nyata. Nah, itu hanya dulu karena orang tidak biasa dan akalnya tidak nyampe gitu. Ya, sehingga timbul keraguan atau ketidakpercayaan. Ada orang yang tidak peduli akhirat karena ragu atau tidak percaya bahwa akhirat itu ada. Tandanya apa? Tandanya la yadharu alaihi indal maradi wa nahwihi syai'un mimma dzakarnahu. La yadharu tidak tampak. La yadharu tidak tampak alaihi pada pada ghafil, pada orang yang lupa tadi, atau alladzi, ya boleh. Pada alladzi. Tidak tampak alaihi pada orang itu alladzi. Orang yang ragu akhirat tadi. Indal maradi ketika sakit, wa nahwi menunjuknya sakit parah atau kecelakaan sudah hampir mati ya. Tampak tidak tampak syai'un sesuatu pun. Syai'un sedikit pun memang dari apa karena telah menuturkan siapa kami. Mimma di apa karena telah menuturkan siapa kami akan suatu itu. Apa? Jadi ketika dia sakit parah tetap saja tenang-tenang. Ya memang sakit. Memang mungkin teriak-teriak. Tapi dia tidak ingat akhirat, tetap tidak ingat akhirat. Karena memang tidak percaya. Lah ini berbahaya. Seperti dulu ya. Ketika tsunami Aceh terjadi. Banyak korbannya sampai 500-an ribu orang, 500.000 juta. Kok bisa? Orang waktu itu tidak menyangka bahwa akan terjadi tsunami. Kan dari dulunya tidak pernah terjadi. Ya. Mungkin andaikan diberitahu nanti akan terjadi tsunami, tidak akan percaya. Ini kan baik-baik saja ya. Waktu itu di pantai itu banyak orang berolahraga gitu. Kan itu kan daerah wisata. Kemudian tiba-tiba air surut, air laut ya. Surut jadi asad kata orang sampai ke tengah. Orang-orang itu berhamburan ke laut. Wah ini enak ini cari ikan, cari apa gitu. Tidak tahu tsunami seperti apa karena belum pernah terjadi. Tiba-tiba datanglah gelombang besar yang menerjang bukan hanya orang tapi bangunan-bangunan, sehingga korbannya berapa? Di ratusan ribu. Itu karena tidak tahu bahwa akan terjadi tsunami. Waktu itu dari bagian itu saudara, yang mendeteksi gempa itu mungkin lengah juga gitu, tidak beritahu. Nah, jadi karena tidak tahu mereka menjadi korban tsunami, atau karena tidak percaya bisa saja. Ya. Jadi karena itu tahu itu penting, informasi itu penting, dan percaya akan informasi yang benar itu penting. Jangan kita merasa diri kita paling tahu sehingga tidak mau diberitahu. Itu akan celaka kalau gitu. Nah, kepada akhirat kita tidak akan bisa tahu memang tanpa pemberitahuan dari Allah melalui Rasul dan Al-Quran. Dan itu sudah terbukti kebenarannya Al-Quran dari dulu sampai sekarang. Malah tambah akhir kebenaran Al-Quran tambah terungkap dengan banyaknya penemuan-penemuan ilmu pengetahuan yang baru ya, yang sejalan dengan informasi Al-Quran. Banyak yang masuk Islam akhirnya. Nah, baik, kemudian jadi ini ya, kalau orang ragu sekalipun dia sudah sakit parah, dia tetap saja tidak ingat akhirat. Ya sakit ya sakit, tidak ada keinginan untuk taubat, tidak ada. Bal yadharu alai ta'assuf ala firaqid dunya. Bal bahkan
atau tetapi ya yadharu tampak alai atas dia alladzi yakunu ghaflatun minasyakki, orang yang tidak perlu di akhirat kena ragu itu. Tampak pada dia at-ta'assuf sedih ya. Sedih ala firaqid dunya karena mau berpisah dengan dunia. Karena berpisah dengan dunianya atau meninggalkan dunia. Sebab dia di dunia itu kan cari kesenangan, apalagi sudah memang mencapai kesenangan itu, kaya, jadi kemana-mana pakai keliling dunia sudah mudah sekali karena punya pesawat sendiri, pesawat terbang sendiri. Lalu mau mati, sangat sedih sekali dia pasti, karena akan meninggalkan kesenangan yang ada. Nah, sekalipun dia tidak sadar bahwa sudah mati ada kesedihan yang lebih berat gitu. Jadi orang ini ketika mau meninggalkan dunia, kalau kita di dunia ini hanya bersenang-senang pasti berat. Ya sama dengan misalnya kita mencintai seorang atau istri lah, lalu mati, pasti kita sedihnya bukan main ya, karena sudah mencintai. Karena itu dunia ini jangan sampai dicintai, tapi dipakai saja, digunakan untuk kepentingan ibadah, tidak usah dicintai. Nah, jadi ini orang yang ragu tentang akhirat ya. Jadi hanya sedih ya, berpisah dengan dunia. Wattakhawufu dan khawatir ala auladihi, atas anak-anaknya, wa amwali dan hartanya. Takut apa? Khawatir antadi akan terlantar. Antadi akan terlantar mimbadi, sudah kematian dia. Sudah kematian dia. Nanti siapa yang akan ngurus anak saya? Anaknya masih kecil, yang ngurus harta saya. Ini kalau masih ingat anak ya. Kadang-kadang orang itu kalau sudah terlalu mencintai dunia, jangankan akhirat, anaknya saja lupa, istrinya lupa, jangankan Tuhannya. Sehingga dia anaknya dibiarkan terlantar. Nah, ini kan masih ingat kalau ini. Nah, wasbah dzalik, dan seumpamanya itu, seumpamanya mimma dari hal-hal, mimma dari halal, yaitu dia menunjukkan ala kusurin nadri, ala kusurin nadri atas terbatasnya berpikir. Nadhar itu berpikir, nalar ya, terbatasnya berpikir atau rendahnya berpikir. Warraubati dan senang, fil ahwarid dunya, akan keadaan dunia. Keadaan ini artinya kesenangan dunia. Nah, fa'tabir, maka hendaklah mengambil pelajaran siapa engkau, hadza, kepada ini yang sudah diterangkan itu. Rahimakallah, semoga merahmati akan kau Allah siapa Allah. Jadilah pelajaran ini fi nafsika, untuk pada dirimu, untuk dirimu, artinya wa fi ghairika, dan pada orang lain, pada selain kamu ya. Jadi kita mengambil pelajaran itu sebaiknya dari orang lain ya, sebelum kita ditimpa oleh musibah. Maka kita mengambil pelajaran dari orang-orang yang sudah ditimpa musibah, misalnya tsunami Aceh ya. Nah, kita di sini hati-hati gitu. Jangan sampai kita akan ditimpa tsunami juga gitu. Kita harus mengenali tanda-tandanya seperti apa gitu. Gunung meletus misalnya, bagi orang yang berada di sekitar gunung, atau gempa. Kalau gempa bisa di mana-mana. Nah, kemarin ada gempa ya, mungkin sebagian kita tidak sadar, tapi ada gempa.
Lah ini kan tanda-tanda alam. Ini kita harus kenal. Gitu. Nah, kalau kita melihat gempa yang di Cina sampai di Turki beberapa tahun yang lalu, sampai banyak korbannya gitu ya. Ini itu harus menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita ini umpamanya tidur di rumah, di kamar, ya tidak aman sebetulnya. Jadi jangan merasa aman, wah ini rumah saya, ini kamar saya. Ya tetap tidak aman. Ya memang mungkin aman dari apa ya? Ya dari mobil yang nabrak ya. Sebab kita dari sini kan mobil akan masuk ke sini. Tapi dari gempa, dari puting beliung, dari banjir kan tidak aman. Ya. Jadi ada di Malang itu ada orang punya rumah pas di Pertelon, menghadap ke Pertelon. Malam-malam ada mobil, mungkin supirnya itu ngantuk, masuk ke dalam rumah itu. Ya untungnya tidak ada korban. Ini orang tidur bisa ketabrak mobil gitu, tidur di rumahnya. Lah ini kan aneh, tapi bisa terjadi. Gitu. Nah, maka semua itu harus jangan merasa aman-aman, tapi jangan stres. Oh nanti kalau udah ada aman, lalu mau di mana? Mau di mana? Ya di dunia. Kalau mati, ya memang harus mati. Mau apa? Akan menolak mati, tidak bisa. Memang harus mati. Yang penting bukan lari dari mati, tidak bisa. Yang penting bagaimana kalau mati kita baik, mati dalam keadaan baik-baik. Itu saja. Itu risiko orang hidup. Kalau hidup harus berani mati, artinya tidak takut mati. Ya. Kalau ingin hidup gitu. Nah, kalau orang sudah takut mati, stres, sakit, mati juga akhirnya, cepat mati. Ya tidak usah, tawakal aja pada Allah. Yang penting lakukan amal-amal baik sebagai bekal kehidupan sudah kematian, itu yang penting. Bukan kita takut mati. Nah. Ya tapi jangan berani mati ya. Jadi bukan tidak takut mati, jangan berani mati sehingga menentang kematian. Naik pohon kelapa, loncat ke bawah. Ada mobil melaju cepat, kita hadang di depan. Ya mati sungguhan nanti itu. Ya sekalipun belum tentu juga. Gitu. Ya. Baik. Ya, jadi ini buat pelajaran bagi diri kita dan untuk orang lain juga. Nah, kalau untuk orang lain bagaimana? Hatta ta'idahu, sehingga menasihati siapa engkau, memperingati ya, memperingati siapa engkau kepada wair, watansau, dan menasihati siapa engkau kepada orang lain itu. In syamamtah, in jika ya. In jika syamamtah, mengendus. Apa mengendus itu? Mencium ya. Jadi seperti anjing pelacak itu. Polisi itu kan punya anjing pelacak, itu bisa mengetahui penjahat dari endusan, dari ciuman, saking tajamnya. Nah, cerita musonib, kita juga berkewajiban mengingatkan orang lain, in syamamta minhu, jika mengendus, mencium siapa engkau, minhu dari wair, dari orang lain itu. Mengendus apa? Mencium apa? Rawaihas syakki, akan rawaih itu bau ya, bau-bau. Karena mengendus, mencium bau asyakih, keraguan, ragu fil akhir, tentang negeri akhirat. Jadi kalau ada orang yang nampaknya seperti ragu tentang hari akhirat, kita nasihati dengan cara yang baik kalau bisa ya. Kenapa? Kasihan, bukan karena benci saudara. Jadi kita ini amar ma'ruf nahi mungkar harus didasari oleh rasa kasihan, rahmat. Karena kita tidak ingin orang itu celaka.
sekalipun mungkin kita dibenci ya, karena kita dianggap ikut-ikut urusan orang lain. Ya resiko. Tapi kita harus tahu diri, kita ini kira-kira bisa ndak diterima. Kalau ndak bisa ya sudah. Nah, falaysa syakku fil akhirati fi dzammi wal khadari bi manzilati tulil amali. Falaysa, maka tidak ada asyakku, apa keraguan, asyakku apa keraguan fil akhirati akan akhirat, fi dzammi dalam tercelanya, fi dzammi dalam tercelanya, wal khadari dan berbahayanya, wal khadari dan berbahayanya. Keraguan itu tercela, berbahaya, tapi tidak tidak sama. Laisa bimanzilati, tidak ada apa syakku di manzilati, ialah sama bimanzilati ini, sama dengan tulil amal, panjangnya angan-angan. Bagaimana? Panjang angan-angan itu masih lebih ringan ketimbang ragu ya. Jadi orang lupa akhirat tapi masih yakin akhirat, itu lebih ringan ketimbang orang yang memang ragu tentang akhirat. Sebab kalau ragu ini sudah tidak ada harapan untuk bisa bertaubat. Tapi kalau lupa akhirat, barangkali dia masih, kalau sudah sakit, barangkali masih mau bertaubat. Nah, tapi sekalipun lebih ringan tulul amal ya, wa in kana tulul amali, wa in kana sekalipun karena ada, wa in kana sekalipun ada tulul amali, apa panjangnya angan-angan, al-munsi yang membuat lupa, al-munsi bikin lupa al-akhirati akan akhirat, panjang angan-angan yang begitu itu madmuman adalah tercela jiddan sungguh, madmuman tercela jiddan sungguh. Artinya orang percaya akhirat ya, tapi dia itu sibuk dengan kesenangan duniawi sehingga tidak peduli lagi dengan akhirat, maka itu berbahaya. Sekalipun bahayanya tidak seberat orang yang tidak percaya akhirat. Sebab apa? Sebab kalau orang tidak percaya akhirat berarti dia imannya sudah rusak, itu tempatnya pasti neraka. Nah, tapi kalau orang tidak peduli akhirat, barangkali di akhir hayatnya ketika dia sakit parah masih ingat, masih mau bertaubat. Nah, kalau taubatnya diterima, beruntung dia. Kalau tidak, dia masih bisa masuk surga sesudah disiksa dulu di akhirat ya, tapi tetap saja tidak baik gitu ya. Nah, jadi ini saudara penyebab orang lupa akhirat, bisa karena dia itu sibuk dengan kesenangan dunia padahal dia percaya akhirat, atau bisa karena memang ragu atau tidak percaya akhirat. Nah, baik, kemudian sekarang selanjutnya, wa'lam anal iktsar min dzikril mauti mustahabbun wa muraghabun fihi. Wa'lam, ketahuilah, anal iktsar bahwasanya memperbanyak, anal iktsar bahwasanya memperbanyak min dzikril akhirati akan mengingat akhirat, min dzikril mauti akan mengingat kematian. Ya. Wa'lam, ketahuilah olehmu annal iktsar bahwasanya yang perbanyak min dzikril mati akan mengingat kematian, artinya banyak ingat mati. Mustahabun ialah disunatkan, wa muraghabun dan dianjurkan, fihi akan ya iktsar itu. Jadi kita ini dianjurkan, bahkan disunahkan banyak-banyak ingat akhirat. Ada hadis aktsiru min dzikri hadimil ladzat al-maut ya. Kita disuruh perbanyak mengingat peristiwa yang akan menghilangkan kenikmatan dunia ini, yaitu kematian. Nah,
Walahu, dan bagi itu, baginya, bagi iktsar min dzikril maut itu manafi'u, adapun beberapa manfaat, ada gunanya. Wa fawaidu, dan beberapa faedah. Beberapa faedah jalilatun, yang besar. Yang besar. Ya. Jadi manfaatnya ada gitu. Banyak gitu. Ya. Minha, sebagian dari manafi', manfaat itu. Manafi' dan fawaid ya. Apa? Kisarul amali, pendeknya angan-angan. Apa pendeknya angan-angan? Dia merasa bahwa dia bisa mati kapan saja. Kematian bisa datang kapan saja. Sehingga selalu siap katanya. Karena mati itu bisa datang kapan saja, maka selalu siap andaikan kematian itu datang. Apa persiapan kematian? Apakah menggali kubur ya, atau beli kain kafan? Bukan itu, saudara. Kain kafan dan kubur itu tugasnya yang hidup. Kalau kita mati, yang hidup. Tugas kita itu adalah mempersiapkan bekal untuk hidup sesudah mati. Nah, kenapa? Sebab orang mati itu sebetulnya tidak mati yang dalam arti lalu habis ya, jadi tanah itu enggak. Hanya pindah tempat ya. Jadi seperti sekarang saudara itu di pondok, nanti boyong ke rumah, pindah tempat ya. Permasalahannya beda. Kalau di pondok ya paling-paling kita hanya belajar gitu ya, tekun, beribadah, ditegur keamanan kan gitu. Kalau di rumah punya istri, punya anak, cari uang, beda ya. Nah, mati sesudah kematian kita masuk alam barzah. Permasalahannya beda dengan di dunia. Ke dunia kita butuh makan, minum, dia di kuburan tidak butuh. Butuh apa? Ya butuh rahmat Allah. Untuk mendapat rahmat Allah kita beramal baik yang banyak sampai ke akhirat begitu. Nah, jadi itu yang kita persiapkan. Apakah kalau orang beramal untuk kematian lalu tidak mencari uang? Ya tetap saja. Kita ini kan butuh uang karena butuh makan, minum, butuh rumah dan lain-lain, butuh biaya hidup. Tapi saudara, jadikan semua aktivitas kita itu menjadi amal soleh. Jadi amal soleh apa bu? Bisa. Cari uang apa amal soleh? Iya. Kalau niatnya benar, caranya benar. Caranya benar, tidak menipu, tidak korupsi, tidak merampok, tidak mencuri gitu ya. Niatnya mencari bekal hidup dalam rangka ibadah pada Allah, maka cari uang itu amal soleh gitu. Jadi amal soleh itu bukan hanya sholat, sekalipun sholat itu yang pokok gitu. Cari uang, kemudian kawin, itu amal soleh. Jangan dianggap itu urusan dunia murni, itu enggak, tergantung niat dan caranya. Kawin ya akad nikah dulu gitu, dengan cara yang benar ya. Sudah itu apa niatnya? Niat untuk mencari ketenangan dalam beribadah ya. So, orang kalau tidak kawin itu kalau sudah waktunya ya, waktunya kawin, tidak kawin tak akan tenang, mau sholat tak tenang ya. Karena itu kita dianjurkan kawin kalau sudah waktunya. Kalau belum, puasa. Wa man lam yastati fa alaihi bisyam. Kalau belum waktunya kawin, puasa saja. Jadi santri-santri ya puasa. Jangan terlalu banyak makan. Nah, ya jadi ini. Jadi orang yang beramal untuk akhirat bukan berarti meninggalkan kebutuhan duniawi, bukan. Tetap saja. Bahkan andaikan dia jadi konglomerat,
kekayaannya ribuan triliun misalnya, apa boleh? Asalkan cara mendapatkan harta itu benar dan niat membuat cari uang banyak itu baik, misalnya untuk memberi lapangan kerja kepada masyarakat, untuk membantu masyarakat yang butuhkan, berinfak dan sebagainya, itu jadi ibadah kan. Jadi buat pabrik bisa jadi amal soleh kalau niatnya benar. Tetapi ya, ada tapinya, sedikit orang yang kuat bergelimang harta. Tidak semua orang kuat ya. Karena itu Nabi itu memilih hidup miskin, bukan karena Nabi tidak kuat. Nabi memberikan contoh kepada kita supaya kita hidup sederhana. Sebab tidak semua orang, banyak orang yang ketika dia hidup pas-pasan, dia itu ibadahnya istiqomah, akhlaknya baik kepada tangganya, keluarganya, tapi begitu karirnya meningkat, jadi kaya, jadi pejabat tinggi, sudah mulai sombong, ibadahnya sudah bolong-bolong gitu, berulah gitu. Ini orang tidak kuat dengan kemewahan dunia. Kalau kuat dan kemewahan dunia silahkan gitu. Ini ceritanya Ki Tempurjo ya, namanya Ki Abdul Aziz Tempurjo Jember. Beliau itu kaya, sawahnya itu ratusan hektar, ada sekitar 5. Punya toko banyak di Surabaya. Di Surabaya banyak. Tapi beliau tidak ngurus, yang ngurus orang lain. Jadi apa? Dunia itu hanya di tangan tapi tidak di hati. Lah ini yang repot. Kalau kita dunia di tangan tidak ada, tangan kosong, hati penuh dengan dunia. Yang dipikir uang terus. Di sakunya tidak ada apa-apa. Nah, jangan begitu. Ya, jadi dunia itu boleh dicari, tapi jangan dicintai. Gitu. Nah, baik. Jadi antara lain dengan ingat mati, angan-angan kita itu tidak panjang. Kemudian lagi wattazidu fid dunya, dan membikin zuhud, ya, mendorong zuhud fid dunya, di dunia ini, pada dunia. Apa zuhud? Zuhud itu tidak mencintai dunia ya, itu paling sedikit. Boleh pegang dunia tapi tidak mencintai. Nah, kalau kita ingin yang sempurna, tiru Nabi. Nabi itu bukan hanya tidak senang dunia, tapi juga Nabi sudah meninggalkan kesenangan dunia secara nyata. Hidup sangat sederhana ya, kalau tidur lemiknya itu teker terbuat dari anyaman daun kurma sehingga berbekas di punggungnya. Itu Nabi ya. Kalau punya uang, Nabi itu ingin segera diinfakkan, disedekahkan. Pernah suatu ketika Nabi itu sholat subuh, kalau tidak belum wiritan, Nabi langsung pulang ke kamarnya, karena kamarnya itu berdampingan dengan masjid. Sudah itu kembali lagi ke masjid, wiritan lagi dengan sahabat. Ditanyakan, ya Rasul, kenapa anda tadi itu kok buru-buru masuk ke kamar? Saya tadi punya uang belum disedekahkan. Ini Nabi. Nah, kalau kita tadi punya uang belum ditabung di bank. Nah, tapi ya tidak apa-apa, nabung itu tidak apa-apa, tapi jangan keterlaluan ya. Ditabung terus tidak pernah digunakan, itu namanya cinta dunia. Nah, gunakan untuk dirinya dan untuk orang lain kalau lebih gitu. Nah, baik. Nah, kemudian yang ketiga, wal qanaatu minha bil yasir. Nah, jadi termasuk manfaat ingat mati. Wal qanaatu, dan puas ya. Menerima ini puas. Minha, dari dunia itu, bil yasir, akan yang sedikit. Bil yasir, akan yang sedikit. Artinya
dapat sedikit dari urusan, dari kesenangan dunia, itu sudah puas. Hidup pas-pasan sudah puas. Jadi tidak ingin mewah-mewah gitu. Pokoknya yang penting sehat, hidup sehat, bisa punya energi untuk beraktivitas, khususnya untuk beribadah, ya sudah. Sebab makan itu tujuannya adalah untuk mendapatkan energi, kekuatan, bukan kenyamanan. Tujuan aslinya ya. Lalu kenapa diberi kenyamanan? Supaya orang mau makan. Kalau tidak nyaman tidak akan makan. Karena itu orang sakit tidak makan, itu bahaya. Maka oleh Allah makanan itu dinyamankan supaya orang mau makan. Kawin sama ya. Kenapa orang kawin itu kok apa ya, nikmat gitu terutama. Ya kalau orang kawin itu tidak ada nikmatnya, orang tidak akan kawin. Dia itu kan harus menanggung istri, anak, cari nafkah dan lain sebagainya. Kalau tidak enak pasti dia itu tidak mau kawin. Karena itu memang dinyamankan oleh Allah. Tapi jangan kenyamanan itu yang jadi tujuan gitu. Makan supaya kuat, kalau sudah kuat ya sudah berhenti. Nah ini qanaah minha bil yasir. Nah dapat sedikit bersyukur, alhamdulillah. Nah kemudian lagi warraubatu fil akhirati, warraubatu dan raubah senang ya, menyukai fil akhirati akan akhirat, berarti akan akhirat ya. Ini kalau orang imannya itu kuat dan punya ilmu gitu, itu baru bisa akan menyenangi akhirat, tahu akhirat itu apa, isinya itu apa, dan yakin, sehingga akhirnya dia akan senang. Kalau tidak tahu, ya namanya orang tidak tahu bagaimana mau menyenangi. Tahu dulu dan yakin. Nah dulu ada orang punya anak, ada orang ya punya anak, disuruh kawin orang tuanya tidak mau. Kemudian dia itu sukanya apa? Gula campur nyior. Jadi kata orang Madura itu gula nyior, itu paling suka. Ya, tiap hari makan itu. Disuruh kawin, dipaksa. Tanya anak itu, Pak, lebih enak mana kawin dengan gula nyior? Akhirnya apa? Ya lebih enak kawin. Mau dia. Sudah kawin, akhirnya apa? Dia mengatakan, andaikan saya tahu dari dulu, saya mau dari dulu, katanya. Lah ini karena tidak tahu, karena tidak tahu ya. Tapi jangan nyoba-nyoba, jangan eksperimen ya. Kawin itu harus serius. Jangan kawin itu sementara, atau istilahnya mut'ah, coba-coba. Enak diteruskan, tidak enak dibuang. Itu penjahat gitu, orang jahat seperti itu. Manusia disamakan dengan apa ya? Dengan makanan. Jadi kawin itu bukan ya, memang senang lah seperti makan. Tapi tujuannya bukan itu. Itu hanya pendorong saja supaya orang kawin. Tujuannya apa? Pertama untuk melanjutkan berkembangnya manusia. Kalau orang tidak kawin, manusia itu habis. Ada negara-negara, kalau tidak keliru di Jepang, orang itu enggan kawin, akhirnya dianjurkan dan difasilitasi pemerintah. Jadi maka itu kawin itu diberi kesenangan oleh Allah ya. Tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah untuk melanjutkan perkembangan manusia supaya manusia tetap ada di dunia. Yang kedua, untuk mencari ketenangan supaya hidup itu tenang. Kalau orang waktunya kawin tidak kawin pasti gelisah, mau ibadah tidak tenang, mau bekerja tidak tenang. Karena itu lalu dianjurkan kawin. Dan yang lain-lain banyak itu ya,
faedah kawin itu, tapi bukan kenikmatan tujuan utamanya. Nah, kemudian ya, jadi ini harus tahu ya, orang supaya senang akhirat harus tahu tentang akhirat dan yakin bahwa akhirat itu ada. Nah, kemudian lagi manfaatnya ingat mati itu apa? Wa tazawwudu laha bil amali sholihah. Wa tazawwudu, dan cari bekal ya. Mencari bekal lah untuk akhirat. Ya. Apa? Bil amali sholihah, dengan amal-amal soleh. Amal soleh itu apa? Segala perbuatan baik yang tidak bertentangan dengan syariat, dengan niat karena mencari ridho Allah, itu amal soleh. Sholat sudah jelas ya, puasa, haji jelas. Nah, cari uang, kerja di perusahaan, kerja di sawah, di pasar, bagaimana amal soleh itu enggak? Kalau niatnya baik, cari uang untuk bekal ibadah gitu. Dan caranya baik, yaitu tidak menipu dan tidak korupsi dan sebagainya, maka itu amal soleh. Sebab itu berguna, kebaikan. Nah, begitu juga kita ramah kepada orang. Ketika ada orang datang, kita senyum gitu ya. Itu amal soleh, karena memberikan apa? Idkhalus surur ya, memberikan surur, kegembiraan di hati orang itu ibadah. Jadi sebetulnya berbagi itu bukan hanya dengan uang, tapi berbagi kebahagiaan, bagaimana menyenangkan orang lain. Kita beri uang tapi cemberut terus, tidak ada artinya pemberian itu ya. Jadi amal soleh itu banyak, yang penting tidak melanggar syariat. Tapi kalau melanggar syariat tidak soleh. Misalnya kita diajak pacaran misalnya, nah ini katanya untuk menyenangkan hati orang. Itu bukan soleh ya, menyenangkan hati orang tapi dalam maksiat itu tidak boleh. Malah kita seharusnya memperingati, mencegah orang yang begitu itu, jangan menuruti. Ya, soal dia mau tidak mau ya urusan dia. Ya, jadi harus tidak melanggar syariat. Kemudian, waqad qala, sungguh bersabda siapa Rasulullah SAW, akthiru min dzikri hadhimil ladzat, yakni al-mautah. Akthiru, perbanyaklah ya. Dalam perbanyak siapa kalian min dzikri hadhimil ladzat, akan mengingat, min dzikri akan mengingat, hadim sesuatu yang menghilangkan atau yang memusnahkan, al-ladzat kenikmatan, kelezatan. Kita banyak-banyak mengingat sesuatu yang bisa menghilangkan kenikmatan hidup. Apa itu? Yakni maksudnya al-maut, kematian. Kematian. Jangankan mati, sakit saja. Sakit saja. Kita tidak berselera makan itu. Tua, ya. Tua. Kalau orang sudah tua, ini makan sudah tidak terlalu enak, tidur juga tidak terlalu nyenyak, sebentar-bentar bangun. Ini kalau sudah tua. Kalau saudara-saudara belum mengalami ya. Tapi itu akan terjadi nanti. Apalagi mati, saya pun belum mengalami, tapi akan terjadi. Nah itu diingat bahwa kita itu tidak muda terus, tidak sehat terus, tidak kaya terus, bahkan tidak akan hidup terus. Ada waktunya semuanya berakhir. Itu hadhil ladzat. Itu yang diingat. Seandainya mati itu habis, kita habis sudah, tidak ada urusan.
lebih enak mati. Kadang-kadang lebih enak mati. Karena itu banyak orang bunuh diri karena merasa susah hidupnya. Tapi sayangnya andai dia itu sudah mati, urusannya panjang sampai ke akhirat. Nah, baik, kemudian wa kana alaihi salatu wassalam yaqul. Dah, kalau ada seperti ini. Kalamu qadimul la yamallu sama'u tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyya bi astafi bidaihu wa nuru dalilul liqalbi dajali wa hera faya rabbi matin bisirri hurufi wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa ya rabbi waffiqni bi taqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bi husni khotimati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.